Tapi kalau bicara kasus, mungkin apa ya? Vina ya, gimana kali ya? Oh iya, Vina tuh lagi menarik. Sangat-sangat. Ini buat teman-teman mahasiswa hukum, termasuk orang-orang yang mau masyarakat peduli hukum atau masyarakat yang ingin mendalami dunia hukum. Di Vina ini contoh sederhana bagaimana mewujudkan keadaan itu tidak semudah membalikan tangan. Halo Sobat Presti, selamat datang di podcast Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Satu hukum, hukum bersatu. bersatu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Arfianto Putro dan rekan saya Aliza Nurseptianingsih yang akan menjadi host di podcast pada kali ini. Dan juga di tengah-tengah kita sudah kedatangan narasumber yang sangat inspiratif yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Kita sambut Bang Rifai Kusumanegara. Beri tepuk tangan yang mulia ya. Bang Rifai. Dan di studio juga sudah kedatangan teman-teman yang ikut berpartisipasi dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Ada Marvin, Zaneta, dan Altiara. Oke Bang, kalau saya sama Aliza ini udah tahu Abang ini merupakan salah satu alumni hebat dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Nah tapi kayaknya Destri ini penasaran nih Bang, Abang ini siapa dan profesinya sebagai apa? Mungkin boleh di-spill Bang? Oke. Nama saya Rifai Kusumanegara, saya alumni dari Fakultas Hukum Trisakti. Saat ini berprofesi sebagai advokat dan saya juga menjadi pengurus organisasi advokat di Indonesia. sangat inspiratif sekali Bang, sangat inspiratif. Tapi kalau boleh tahu nih Bang, Abang ini FH angkatan berapa ya Bang ya sebelumnya? Saya masuk Trisakti tahun 1990 dan saya menyelesaikan pendidikan 4,5 tahun dan saya wisuda tahun 1995. Sudah 1995. Ya. Hebat sekali Bang. Tapi Harusnya 3,5 tahun, tapi waktu itu saya aktif sekali di organisasi. itulah Jadi hebatnya. betul. Dan yang Sangat penting keluar dengan IPK yang tinggi. Betul Bang. Betul Dan sekali. organisasi Harusnya akademis jalan. Ya. betul. Sebelum Abang masuk Universitas Trisakti ini, apalagi memilih Fakultas Hukum ya, ada nggak yang Abang harapkan sebelumnya dengan masuknya Abang di Fakultas Hukum ini? Oke. Ini saya cerita sedikit nih, karena zamannya zaman beda nih ya. Betul. Di tahun Orde Baru tuh rata-rata anak SMA carinya teknik, kedokteran, atau kalau sosial dia cari accounting. Tapi kalau saya, dari kelas 2 SMA, saya memang ingin masuk Fakultas Hukum. Dari Ya. kelas 2 Itu yang memang saya tuju ya. Ada ceritanya, mau tahu ceritanya? Boleh, Bang. Silakan, Jadi Bang. saya ini anak terkecil dari 3 bersaudara. Saya ditinggal ayah SMP kelas 1. Meninggal dunia. Ibu saya jadi single parents. Ternyata pada saat ibu saya survive, mencoba menjadi orang tua, mencoba usaha bisnis, dia banyak ditipu orang. Saya sedih melihat apa yang dilalui ibu saya, dan waktu itu saya dalam hati saya harus bantu ibu saya, dan begitu banyak orang-orang yang menjadi korban dari ketidakadilan, dan waktu itu saya terpanggil untuk langsung saya berpikir untuk jadi advokat saat itu. Jadi itu memang betul-betul panggilan dari perjalanan hidup saya untuk masuk Fakultas Hukum. Betul-betul memang dari hati. Betul, dari hati yang terdalam. situasi yang terjadi di keluarga saya sendiri. Betul sekali. Karena kan kalau bukan kita, siapa lagi ya Bang yang akan membela diri kita dan keluarga kita Ya. tentu saja. Luar biasa Bang, berarti kan Abang cita-citanya tuh udah dari kelas 2 SMA ya Bang? Yes. Nah, tapi Bang, kira-kira selama Abang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, ada nggak sih Bang pengalaman atau experience menarik nih selama Abang berkuliah? Mungkin boleh di-spill Bang? Banyak. Yang pasti saya bangga dan puas pernah berkuliah di Trisakti ya. Kenapa? Karena waktu itu Trisakti itu, ini cerita zaman dulu ya, Iya. diisi sama dosen-dosen yang boleh saya bilang cukup disiplin dan membangun nilai. Ya. Betul. Dulu tuh hampir, saya nggak mau sebut, tapi hampir mayoritas dosen di Trisakti itu juga dosen di PTN terkenal di Indonesia. Jadi lebih kurang ilmu pengetahuannya sama, tapi yang menarik adalah disiplin dan nilai-nilai itu yang betul-betul ditanamkan. Ya, contohnya, saya nggak boleh sebut dosen ya. Dulu tuh ada satu dosen yang terkenal, seorang guru besar, lebih kurang kalau coba-coba nyontek, maka dia tidak akan pernah lulus mata kuliah tersebut. Sampai kapanpun Bang. Buat saya itu bagus kan. Jadi gini, gimana kita mau jadi penegak hukum kalau kita tidak menjaga nilai?
Betul. Ya, hari ini penegak hukum di mana-mana, tapi yang dibutuhkan masyarakat Indonesia kan penegak hukum yang memiliki integritas. Ya, betul-betul menjaga nilai. Dan itu harusnya dibangun dari bukan hanya keluarga, tapi dari dunia kampus. Nah, Trisakti itu waktu itu betul-betul menyemai nilai-nilai itu, ya. Dari budayanya, kulturnya, cara mengajarnya, termasuk kedisiplinannya. Jadi, dan itu betul-betul mewarnai hidup saya dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum. Nah, kedua, Trisakti itu kalau ngomong UKM, kegiatan mahasiswanya, banyak banget pilihan. Ya. Saya tuh dulu dari awal, tingkat 1 aja saya udah jadi, kalau dulu BPM, sekarang apa ya? Parlemen. Dulu Badan Perwakilan Mahasiswa, sekarang parlemen. Saya tingkat 1 udah masuk, udah jadi parlemen. Terus, nggak lama saya menjadi wakil ketua Senat Mahasiswa. Kalau sekarang? BEM. BEM. Tingkat univ fakultas bang? Fakultas. Dan waktu itu boleh dibilang di angkatan saya itu kegiatan senatnya yang terbanyak selama setahun. Ya. Hampir setiap bulan kita buat kegiatan akbar, ya. Dan kita sukses waktu itu. Angkatan saya waktu itu terutama. Jadi saya puas sekali lah. Selain ilmunya dapat, value-nya dapat, kegiatan mahasiswanya juga wah banget di angkatan saya waktu itu. Juga jalan gitu ya, betul. Semuanya. Menarik sekali, tapi dalam kegiatan organisasi Abang nih, ada nggak sih hal-hal yang menarik untuk diceritakan? Kalau kita kan zaman sekarang masih ceritanya kita juga punya cerita sendiri. Kalau Abang kan zamannya sudah berbeda tentu kan dengan kita zamannya. Ya. Ada nggak Bang cerita-cerita menarik dari kegiatan? Zamannya Ormawa saya? Ya, Oke. Ya, yang menarik satu. Jadi waktu itu ya di semua Ormawa budget terbatas. Tapi waktu itu saya, jadi waktu itu ketua dan wakil ketua punya pembagian tugas. Saya internal, ketua eksternal. Ya. Waktu itu saya punya pemikiran dan kita jalankan dengan dana yang terbatas, tapi kita bisa buat kegiatan yang betul-betul besar. Kita berkali-kali ngundang artis masuk ke kampus, bikin musik kampus dan segala macam ya. Dan artis-artis hebat di tahun itu, di saat itu ya. Kalau secara logika kayaknya nggak mungkin dari budget yang ada. Tapi kita betul-betul jual tiket, sponsorship, donasi dan macam-macam, dan kita dapat kepercayaan karena semua laporan kegiatan pertanggungjawabannya bagus, laporan keuangannya bagus. Jadi kegiatan terus penuh. Yang menarik lagi di ujungnya kita labanya sangat besar. Ada labanya. Ada labanya bahkan. Waktu di era saya kita disiplin. Setiap hasil kegiatan ada labanya masuk ke rekening dan dilaporkan. Di ujung itu besar sekali. Apa yang terjadi? Waktu itu kita pembubaran panitia, kita undang seluruh BEM, seluruh parlemen, dan seluruh Menwa. Sekarang apa Satgas? Sekarang Satgas. Satgas. Berangkat Jakarta, Bali, gratis termasuk dekan dan wakil dekan. Kita berangkatkan pakai pesawat. Luar biasa. Boleh cek, ya. Kita berangkatkan pakai pesawat, kalau yang lain pakai bis. Karena di tahun 93 ya waktu itu ya. Jadi akhirnya labanya itu tidak buat perorangan, tapi 3 unit kampus, BEM, parlemen, BEM, parlemen, sama Menwa. Ya, kita berangkatkan semua. Kenapa? Sebelum saya itu budayanya itu antara Senat sama Menwa itu agak renggang. Di era saya nggak mau tuh. Saya blend. Akhirnya apa? Kompak. Jadi sejak 93 kita dengan antara Senat dengan parlemen, dengan Menwa itu kompak. Langsung bersatu Ya, semuanya. itu sesuatu yang berkesan, dan sampai sekarang pun kalau kita reuni selalu mereka suka bercanda. Mereka pikir saya itu kayak tour guide. Jadi kapan yuk kita reuni, berangkat lagi keluar kota rame-rame gratis gitu kan. Seru itu Bang. Seru, dan itu berkesan. Sampai sekarang selalu jadi kesan buat angkatan saya. Nah Bang, ngomong-ngomong kekompakan setelah menjadi alumni Bang, tadi sempat dapat bisikan kalau Abang juga pernah jadi ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum, betul ya Bang? Betul. Nah, itu bisa diceritain nggak sih Bang, kira-kira selama Abang menjadi ketua IKA itu bagaimana, dan kira-kira berorganisasi mahasiswa sama setelah menjadi alumni itu ada yang beda nggak sih Bang? Oke, saya mau tambahin sedikit. Jadi yang saya terima kasih benar sama kampus adalah karena saya belajar berorganisasi itu justru di kampus. Saya di SMA tidak nggak ikut OSIS. Ya. Saya start di Trisakti, tapi ternyata ini jadi modal saya, tidak hanya dalam berkarir, tapi dalam menjalankan organisasi-organisasi di masyarakat, termasuk organisasi profesi. Ya. Dan apa yang diajarkan
saat berorganisasi itu betul-betul menjadi bekal saya. Saya ingat tuh dulu ada LKMM ya, Ada. Lembaga Keterampilan Manajemen Mahasiswa di Puncak di Cisarua ya. Masih. Sekarang masih di situ. Masih bang, Masih. tapi tempatnya suka saya, pindah-pindah ya. saya ikut waktu itu banyak di situ dapat tentang bagaimana mengelola keuangan organisasi dan segala. Dan saya jalankan semua. Masuk di profesi pun ternyata apa-apa yang menjadi bekal ini betul-betul diterima oleh komunitas profesi. Sampai saya pun dari tingkat pengurus DPC sekarang pengurus di tingkat pusat di DPR gitu ya. Termasuk waktu alumni juga ya itu menjadi cerita lagi gitu. Bagaimana kita sukses pada saat memimpin Senat Mahasiswa atau BEM itu menjadi kesan tersendiri sehingga waktu kemarin pemilihan alumni saya mendapat kepercayaan dari para alumni untuk membawa organisasi alumni. Gitu. Dan sukses juga gitu ya. Kemarin kita selesaikan, banyak yang sudah kita capai. Cuma satu periode saya kok lanjutkan kepada Pak alumni yang lain. Jadi manfaat sekali deh. Sangat sayang kalau selama mahasiswa tidak berorganisasi. Wah, berat. Untung aku berorganisasi nih Kak. Jadi ada untungnya nih. Teman-teman Bestri juga nanti kalau jadi mahasiswa Fakultas Hukum jangan lupa berorganisasi. Kata Bang Rifai, berorganisasi di kampus itu juga bermanfaat buat nanti ke depannya ketika menjalani profesi ya Bang. Bukan hanya berorganisasi, saya tambahin lagi ya. Buat dunia kerja pun sangat penting. Oh, sangat. Kenapa? Jadi saya dan banyak para pengusaha itu salah satu screeningnya job seeker pencari kerja itu yang kita lihat adalah apakah dia pernah berorganisasi. Semakin aktif dia akan dapat porsi lebih. Kenapa? Karena Gini, kita lihat orang-orang yang berorganisasi tanpa dibayar pun dia sudah mau bekerja dengan all out. Oh iya. Bayangkan kalau dia nanti dapat gaji dan gajinya besar, dia akan semakin all out. Tapi kalau orang dari awal aja sudah nggak mau berinteraksi, nggak mau berorganisasi, nggak mau kerja sosial, wah ini orang tipe hitung-hitungan. Dan perusahaan tidak akan mau merekrut karyawan yang hanya caranya hanya hitung-hitungan. Jadi hati-hati, berorganisasi itu penting sekali. Ya. Jadi CV untuk mendapatkan pekerjaan nanti. semakin banyak berorganisasi juga semakin bagus. Apalagi kalau kelihatan serius ya, jadi jabatannya pun sampai dengan karena dia melewati beberapa fase. Nah, tapi Bang, kan tadi Abang bahas tentang organisasi dan juga tadi Abang sempat spill tuh di awal IPK-nya juga tergolong besar. Nah, cara ngimbangin waktunya gimana sih Bang? Karena problem saya nih Bang, ketika berorganisasi itu kadang kuliah suka makan jatah absen. Untungnya nggak sampai NG, tapi makan jatah absen tuh sering Bang beberapa kali. Nah, itu ada tips nggak sih Bang buat Bestri dan juga teman-teman yang ada di Fakultas Hukum Universitas Trisakti? Gini, ya balik lagi kan kita udah milih Fakultas Hukum. Ada passion tertentu, ada yang dituju. Jadi buat saya waktu itu belajar yang memang sesuatu yang dicapai, sesuatu yang tuju. Nggak mungkin kita meninggalkan tujuan utama. Kalau memang meninggalkan, ya saya juga sering ninggalin kelas gitu ya. Tapi selalu koordinasi sama anak-anak yang masuk. Biasanya anak cewek tuh. Aku pinjam catatannya, aku baca, dan saya cara belajar kalau dulu tuh kita bukannya menghafal, tapi memahami. Karena kalau menghafal, seiring waktu hilang. Kan daya ingat orang kan terbatas, itu kenyataan psikologi manusia. Betul. Tapi kalau memahami, sampai kapanpun juga akan paham. Dan itu yang penting kita ketahui. Gitu. Anatominya apa sih? Di mana kepalanya, di mana tangannya, di mana kakinya. Kita paham, oh hukum ini seperti ini. Mana kepalanya, mana tangannya, mana kakinya. Itu aja kita pahami. Nah, jadi waktu itu, setiap saya nggak masuk kelas, saya baca, saya pahami. Dan waktu ujian, ya tinggal di-review ulang kan. Dan karena sistemnya paham ya, percaya nggak catatan kuliah saya S1, saya masih simpan sampai hari ini. Masih berguna ya Bang ya? Masih berguna. Itu dari PIH itu Bang, dari mata kuliah Enggak, mata kuliah yang cukup penting. Misalnya perdata khusus, agraria, sampai tulisan tangan saya itu saya kasih sama staff untuk diketik ulang. Saya buat jadi diktat. Wah. Gitu. Karena justru ada pendapat-pendapat pakar hukum zaman dulu itu terpakai sampai hari ini. Gitu ya. Dan saya kadang gunakan dalam beberapa perkara, itu bermanfaat. Gitu. Masih Abang baca juga gitu, masih Jadi referensi. Karena juga. udah ingat apa yang di kepala, udah ada di kepala, jadi tinggal buka aja suruh staff, nanti buka ada halaman sekian tentang ini. Bahkan mengingat sampai halamannya. Enggak, halamannya enggak ingat, cuma bagian ini lebih kurang kan, karena gitu, kalau jadi lawyer kan saya punya buku di kantor,
3.000 buku kali ya. Nggak semua saya baca, tapi semua daftar isinya saya paham. Nyarinya di mana? Jadi anak-anak saya di bawah, nggak ada Pak, jangan bilang nggak ada. Lihat buku ini di daftar isi tentang, karena saya paham. Karena saya beli buku itu karena saya lihat daftar isinya kan. Betul. Tidak semua saya baca, tapi saya tahu lebih kurang mencari itu di sini sebagai referensi. Tapi Bang, ada nggak sih Bang mata kuliah favorit Abang pada saat kuliah dulu? Yang juga mungkin menjadi pedoman Abang menjalani profesi saat ini? Mata kuliah saya favorit sebenarnya ada 2. Ya, satu agraria, karena memang itu dulu tuh fieldnya Trisakti Trisakti. banget tuh. Aku bangga sempat ketemu guru besar agraria Indonesia, ya, ketemu beliau, dan semua mata kuliah saya A. Dulu ada 4 mata kuliah lah, ada agraria 1, agraria 2, perbandingan agraria, ada lagi apa lagi? Pendaftaran. Iya. Itu semuanya saya A. Pernah ada satu dapat C, yang PHT. Saya komplain sama dosen. Saya datang ke, saya sebut namanya. Oh, jangan Bang. Oh, jangan. Saya menghadap sama guru besar, saya bilang, saya komplain, saya nggak mungkin dapat C. Saya minta dibuka. Dia bilang apa? Ngulang aja. Nah, makanya sambil ngisi skripsi, saya ulang itu, dan benar dapat A. Wih. Puas saya. Nah, kedua, saya suka perdata khusus. Perdata khusus. Ya. Tahu ya perdata khusus ya? Jadi tukar menukar, jual beli, sewa menyewa. Betul. Itu ngelotok sampai sekarang. Sampai Saya sekarang. suka banget. Karena itu mata kuliah yang gampang dipahami kan. Tukar menukar, oh begini sistemnya. Jual beli begini sistemnya. Gitu ya. Sudah ada pedomannya. Pinjam kalau makainya kita ya juga. gitu. Itu mudah memahami, dan dulu memang selain bahannya mudah dibayangkan, dipahami, dosennya pun eksentrik. Oh iya. Sampai sekarang itu dosen favorit saya. Saya nggak boleh sebut lagi ya. Mohon ya Bang, Luar biasa. mohon. Nah, tadi kita sudah bahas tentang organisasi juga mata kuliah, tapi kayaknya teman-teman yang hadir di sini ini penasaran nih Bang. Mungkin mau ada satu pertanyaan dari teman-teman, silakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Zaneta dari Angkatan 2023. Izin bertanya terkait dengan yang Abang tadi ceritakan, bagaimana Abang mendapatkan nilai A dan banyak organisasi mahasiswa yang sudah Abang lakukan. Bagaimana sih Bang implementasi di dunia kerja, baik itu dari organisasi mahasiswanya dan juga nilai-nilai Abang yang dapat bagus? Terima kasih. Ditanyain implementasinya Bang di dunia kerja. Oke. Ya memang dengan akademik bagus, tentunya kita akan mudah mendapatkan pekerjaan. Saya ingat waktu itu, saya lulus dari Trisakti, saya lempar lamaran, saya diterima di 3 law firm dan 2 bank. Langsung Dua diterima. Ya, 3 3 law firm dan 2 bank. Wah, luar biasa. Semua diterima. Dan ini law firm besar. Ada yang, saya nggak boleh sebut lagi ya, tapi ada corporate-nya, ada litigasinya, dan ini the big 10-nya di Indonesia. Betul. Bank, saya diterima di 2 bank. Yang menarik ada 1 bank, saya malah diarahkan, bukan bagian legal, saya jadi lupa apa. Jadi yang pendidikan bank itu loh, yang masuk, saya diminta ikuti pendidikan, dan dengan harapan saya bisa jadi kepala cabang suatu saat gitu. Saya lupa saya namanya, apa namanya? Ada pendidikan bank gitu ya. Ada. Jadi bukan kan orang kan ngelamar. Tadi saya ngelamar ke legal, tapi ternyata hasil tes saya itu memenuhi untuk mengikuti pendidikan perbankan selama 6 bulan. Dan diharapkan jadi kepala cabang. Ya, itu semua pendidikan untuk diklat untuk nantinya menjadi kepala cabang. Nah, kenapa saya tahu? Karena waktu saya diterima di 5-5-nya, saya akhirnya kena rayu seorang advokat senior, namanya Frans Winarta, masih ada sampai sekarang. Bapak Frans. Nah, jadi Pak Frans bilang ini, Rif, ngapain kamu ke bank? Karena saya bilang, Pak, saya diterima di bank ini. Bahkan saya, manajemen trainee. Saya masuk ke manajemen trainee. trainee. Ya. Sebuah bank. Saya bilang, saya mau pindah nih. Gaji juga 2 kali lipat. Wow. Terus Pak Frans bilang, Rif, kamu kalau kerja di bank, sampai tua jadi karyawan. Tapi kalau kamu jadi lawyer, one day kamu bisa bikin law firm, jadi pengusaha entrepreneur. Mau seumur hidup kamu jadi karyawan? Wah, saya terganggu juga kan. Terus, berapa lama Pak orang bisa bikin law firm? Oh, tergantung, kalau kamu siap, 10 tahun kamu bisa. Setelah kamu berpengalaman.
Akhirnya saya terjebak oleh rayuan beliau, tapi saya nggak nyesal gitu ya. Saya tinggalkan bank yang sudah menerima saya dengan gaji 2 kali lipat dari France gitu ya. Dan saya puas dengan apa yang saya dapatkan. Terbukti sekarang punya law firm Terbukti ya, ya, Bang. Bang, ya? Yes. Sangat puas sekali Puas. gitu ya Bang. Dengan Abang kan sekarang adalah lawyer ya, lawyer advokat. Ya. Ini sudah sesuai nggak nih Bang sama yang dicita-citakan sebelumnya? Atau pernah berpikir, sepertinya saya harus mencoba hal yang baru begitu? Atau mungkin ada harapan lebih besar lagi Bang, cita-cita lebih besar Oke. lagi? Saya puas karena memang dari awal saya kan pengen jadi lawyer. Minimal pertama melindungi keluarga saya dulu. Betul. Ya, dan betul-betul saya bisa lindungi keluarga saya kan. Setelah itu saya mulai melindungi masyarakat pencari keadilan. Oke. Banyak kasus sudah saya tangani. Saya bisa berjuang bersama mewujudkan keadilan bagi masyarakat atau klien-klien saya. Dan waktu itu saya dapat kesempatan juga karena saya juga aktif di organisasi advokat dalam hal ini Pradi. Saya dapat kepercayaan untuk memimpin pusat bantuan hukum Pradi se-Indonesia. Saya ketua PBH Pradi se-Indonesia. Saya punya cabang-cabang di seluruh penjuru tanah air. Saya mengorkestrasi bantuan hukum dari para advokat Pradi profesional untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kecil. Tidak hanya ibu-ibu janda, anak kecil dan segala macamnya. Dan itu saya puas karena menggerakkan advokat-advokat profesional untuk menjalankan pro bono di seluruh Indonesia. Dan itu gebrakan yang boleh dibilang tercatat jadi sejarah di Pradi. Ya, Luar jadi biasa sekali itu Bang. saya masuk ke organisasi juga salah satunya selain memang hobi sejak mahasiswa. Kedua, gimana membangun nilai ini melalui organisasi. Ya, dari segi penegakan hukum, perwujudan keadilan, pembangunan hukum, ya, ikut serta mewarnai politik hukum dan segala macam, dan itu bisa melalui vehicle organisasi profesi. Suatu gebrakan baru bagi Pradi dan juga gebrakan juga untuk Fakultas Hukum Universitas Trisakti Bang ini. Iya, iya. Sangat hebat. Tapi Abang menikmati kan profesi saat ini? Menikmati sekali. Sangat Menikmati menikmati sekali. ya, Nah, tentu saja. kalau ditanya ke depan passionnya apa? Iya Bang. Ini ada sedikit cerita nih. Jadi saya komit di dunia profesi advokat, tapi dulu oleh Pradi kebetulan saya pernah dikirim mengikuti lolos tes pendidikan di Lemhanas. Saya ikuti pendidikan di Lemhanas 8 bulan, ya, dibayar di negara. Ya. Full saya sekolah di Lemhanas, bahkan dikirim studi luar negeri dan dalam negeri, waktu itu ke Portugal. Nah, sehingga waktu itu saya berpikir mungkin di akhir hayat saya harus membayar ini pada negara. Jadi saya ada rencana di waktu tertentu, terutama setelah saya selesai dengan diri saya sendiri. Ya, sudah selesai dengan diri saya sendiri, anak-anak saya sudah mentas, sudah mandiri, saya akan bekerja untuk negara, saya rencananya mau jadi hakim agung. Mari kita Ya, doakan jadi, saudara-saudara. tapi saya pengen selesai dengan diri sendiri, kenapa? Agar betul-betul amanah. Ya, Betul. betul-betul amanah, dan memang hari ini kan hakim agung dari profesi advokat itu sudah benar sekarang nggak ada. Terakhir itu Pak Gayus Lumbun, sebelumnya Pak Artijo Alkostar, itu dari advokat. Mudah-mudahan nanti saya dapat kesempatan, sekarang juga sedang menyelesaikan S3, karena itu juga sebagai syarat untuk bisa mengikuti menjadi hakim agung. Tapi nantilah mungkin, dan usia hakim agung kan sampai umur 70, jadi masih ada cukup waktu. Kita doakan bersama-sama ya Bang. Amin, mohon doanya. Amin, Bang, Mohon doanya. amin. Hakim Agung dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, gimana? Wah, hebat itu. Tapi dalam profesi Abang ini sebelumnya ada suka dukanya nggak nih Bang? Kalau tadi kan kita mendengarnya Senangnya aja terus menyenangkan Bang. sekali gitu Bang. Mungkin ada something to stumble. Sukanya banyak ya, jadi gini, terutama suka yang masuk ke hati ya. Jadi karena waktu itu begini, saya kan kebetulan punya kantor profesional di Kuningan ya, menangani perusahaan multinasional dan macam-macam ya. Tapi karena saya juga menangani sebagai ketua PBH, saya juga bertugas mewujudkan keadilan bagi masyarakat kecil ya. Justru ada kesan-kesan menarik di situ. Kalau menang perkara sudah biasa, tapi kalau orang-orang kecil itu dia betul-betul mengapresiasi kita tuh secara tulus. Ya, kadang dengan melihat mata berkaca-kaca dia ucapin terima kasih, sampai dia cium tangan kita, kadang dia kasih makanan. Ya, mungkin hanya bikin nasi kebuli, itu bayaran kita, tapi kita happy, ya. Akhirnya mereka-mereka ini yang sudah kalah secara ekonomi, kalah secara sosial, tapi tidak kalah secara keadilan, secara hukum. Dan kita bagian dari itu, mewujudkan. Ya, istilahnya kalau orang kuat, orang punya uang, berperkara menang, itu biasa. Tapi untuk orang-orang kecil,
Dan saya mengapresiasi, ternyata masih banyak hakim-hakim kita yang mewujudkan keadilan bagi orang-orang kecil. Dan itu ditemukan dari kerja-kerja perempuan. Nah, dukanya ada juga. Jadi ada satu perkara, ya, 2-3 perkara, kadang juga suka kita drop di kantor. Hukumnya harusnya menang, fakta-faktanya harus menang, tapi nyatanya kalah. Misalnya karena ada kekuatan politik. Oh, Ya. itu yang Itu kadang, ya, dan pernah terjadi waktu itu ya. Jadi kita tidak bisa, ya, boleh dibilang kecewa, ya, karena sebenarnya kan hukum harusnya jadi panglima. Betul. Tapi rupanya Kalah sama di Indonesia belum bisa diwujudkan secara sempurna lah. Kadang-kadang faktor-faktor politik bisa mempengaruhi. Itu kecewa. itu yang beratnya di situ ya, Bang. Paling beratnya di sebelah situ. Tapi tidak mengendurkan saya menjalani profesi ini. Tidak akan pernah mundur Karena ya, Bang. lebih banyak sukanya dibanding dukanya. Oke nih Bang. Nah, tapi tadi kita juga dengar Abang sedang mengambil studi lanjutan di doktoral ilmu hukum. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Bang, menurut Abang untuk berkarir, kira-kira perlu nggak sih Bang kita melanjutkan studi, misalkan sudah sarjana ilmu hukum, terus ikut magister ilmu hukum, doktoral ilmu hukum, itu perlu nggak sih Bang menurut Abang? Gini, kalau buat saya kan memang namanya ilmu, kita harus terus gali. Betul Bang. Kenapa? Karena ilmu itu berkembang seiring ruang dan waktu. Betul. Ya, ilmunya PIH-nya tahun 90 sama PIH-nya hari ini udah beda. Pasti. Ya. Itu pasti. Mazhab-mazhabnya juga sekarang udah lebih variatif mungkin ya. Betul. Ya. Agraria zaman dulu sama sekarang juga beda. Makanya ilmu tuh berubah, sehingga buat saya nggak ada salahnya kita terus dalami, ya. Apa namanya ilmu itu, dan ya namanya buat profesi, ya paling tidak akhirnya kita kaya dengan pengetahuan, termasuk mungkin dari segi image ya. Karena mungkin orang lebih percaya nih sama lawyer yang suka sekolah, berpengalaman. paling tidak gitu ya. Ya. Jadi bagus, harus diambil itu. Sebenarnya tidak ada profesi apapun itu ya. Kalau you mau mix juga ke ekonomi, kemana boleh-boleh aja diambil MBA atau apa. Tapi namanya sekolah. Nah kalau untuk profesi hukum ya sebaiknya konsisten. Ambil SH, MH, ambil doktor. Dan di Trisakti ini Bang ada 3 prodi juga Bang, dari sarjana Betul. ilmu hukum, magister ilmu hukum, dan Dan doktoral doktor ilmu hukum. Jadi ilmu lengkap Bang. hukum. Betul. Jadi Universitas Trisakti nggak cuman menyediakan buat teman-teman SMA yang baru lulus, tapi juga abang kakak yang sudah menjadi alumni sebagai sarjana hukum juga bisa di Magister Ilmu Magister Hukum Hukum. Universitas Trisakti. Bahkan juga bisa melanjutkan ke doktor ilmu hukum Universitas Betul. Trisakti. Itu akan terus berjenjang dan berlanjut ya, Bagus ya. Betul banget, Kak Riza. Sangat Nah, menyenangkan. Bang, kan sekarang ini kasus-kasus hukum nih banyak yang terjadi nih ya Bang. Nah, menurut abang sendiri, ada nggak sih Bang kasus hukum yang hangat banget yang memang abang lagi gali itu tuh bagaimana, dan bisa di-spill nggak sih Bang sebenarnya menurut abang terkait dengan kasus hukum itu seperti apa? Yang saya tangani atau yang Boleh yang abang tangani, Boleh. jadi biar Atau yang- abang tahu atau- langsung. atau yang lagi Hangat. menarik. Yang Nah, lagi gini, kalau yang hangat saya ya. tangani sih agak berat ya, agak Oh. berat. Jadi kemarin saya nangani sengketa Pilpres di MK. Oh, Oke. itu ada abang di dalamnya. Dan saya menjadi pihak yang menang. Tapi saya nggak bakal jadi. Cuma ini kan agak politis. Cuma yang saya senang adalah satu waktu itu. Yang saya paling senang waktu itu adalah yang saya buat puas. Tim kita besar, banyak pakar-pakar guru besar dari HTN. Saya bukan HTN berangkat, saya anak perdata. Cuma saya kalau HTN itu karena saya suka. Oh, Saya menjalani HTN sama TUN itu sejak 2002-2003 karena saya suka. Jadi hobi. Ya, tapi kalau sekolah saya konsisten ambilnya ekonomi terus. Perdata apa? Ekonomi, hukum ekonomi. Maksudnya perdata ya. Nah, waktu itu di antar tim yang menarik adalah saya punya beberapa argumen tambahan yang saya sampaikan waktu saya lempar di forum. Seperti forum itu nggak bilang setuju, nggak bilang enggak. Tapi karena kebetulan saya yang menyusun semua dokumen-dokumen di MK, termasuk kesimpulan, maka waktu itu saya pemikiran-pemikiran saya yang tidak ditolak tapi juga tidak diterima ini saya masukkannya dalam kesimpulan. Oh. Dan ternyata tidak dicoret oleh para senior. Oke? Apa yang terjadi pada saat putusan? 50% kesimpulan yang saya susun, dan itu murni pemikiran saya, ternyata diambil jadi pertimbangan hakim MK. wah luar biasa. Luar biasa. Saya puas banget tuh ya. Artinya pemikiran saya bisa diterima oleh para hakim MK. Yang notabene di internal tim, disetujui juga tidak, ditolak juga tidak. Iya. Ternyata saya
diterima argumennya oleh para hakim MK. Wah, hebat Ini banget. hebat. Ya. Itu sesuatu yang saya berkenan. Nah, tapi kalau bicara kasus, mungkin apa ya? Vina ya, gimana kali ya? Oh iya, Coba, Vina Kak. tuh lagi menarik. Sangat-sangat. Ini buat teman-teman mahasiswa hukum, termasuk orang-orang yang mau masyarakat peduli hukum atau masyarakat yang ingin mendalami dunia hukum. Di Vina ini contoh sederhana bagaimana mewujudkan keadaan itu tidak semudah membalikan tangan. Betul, Ya, Bang. Betul. tidak sekedar dengan semua teori yang sudah ada, semua hukum acara yang sudah ada, semua hukum yang ada akan mudah terwujudkan sebuah keadilan. Betul. Ya. Bayangkan loh, penegak hukum yang terlibat dalam perkara pidana ini banyak. Jaksa, polisi, hakim, advokat. Ini hukum pidana. Kalau perdata tuh enggak, hanya hakim sama advokat. Gitu ya. Ini udah 4, tapi nggak mudah ternyata. Criminal justice system tuh dibikin 4. Kenapa? Saling check and balance. Betul. Ya, betul, Bang. Betul. Untuk Check menghindari and balance. Miscarriage of justice, ya, peradilan yang sesat. Tapi juga tidak mudah. Dan bahkan ini ke depan sistem ini masih terus disempurnakan di banyak negara, masih terus disempurnakan. Betul. Karena gini loh, dalam sebuah perkara pidana yang tahu peristiwa yang sebenarnya terjadi siapa sih? Pelaku, korban. Betul? Betul. Satu lagi Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Tuhan nggak bisa diajak ngobrol kan gitu kan. Pelaku selalu mengingkari. Korban kalau udah meninggal nggak bisa diajak ngomong. Betul. Nah, para penegak hukum tugasnya adalah mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan alat-alat bukti yang bisa dikumpulkan. Oke? Lalu dia mencoba melihat, oh lebih kurang peristiwa seperti ini. Jadi ini apa namanya sebuah kegiatan upaya mencoba membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, lalu dikonstruksikan secara hukum, lalu diproses secara hukum dengan saksi-saksi yang sudah diatur. Nah, pada saat mengumpulkan fakta ini tidak mudah, sistemnya udah ada, hukum acaranya udah buat. Tapi kembali lagi, bisa ada fakta-fakta yang hilang, puzzle-puzzle yang hilang, ya. Bisa juga akhirnya membuat kesimpulan yang keliru, gitu ya. Sehingga memang ya inilah dinamika penegakan hukum pidana, ya. Perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat atau menjadi debatable banyak sekali dari zaman dulu Sengkon kata. Bahkan hari ini pun kalau you googling di Amerika 2-3 tahun terakhir masih ada kok miscarriage of justice di Amerika sekalipun. Orang-orang yang sudah dihukum 30 tahun ternyata bukan dia pelakunya. Banyak. banyak. Di Amerika pun 2 tahun, bayangkan negara maju sampai ini masih terjadi. Jadi inilah memang problem penegakan hukum pidana. Ya, Vina kan menarik. Jadi banyak versi nih. Ya, ada yang bilang polisi sudah bekerja benar. Ada yang bilang DPO-nya kok dari 3 menjadi 1. Iya, itu Sekarang dia. muncul yang 1, dia bilang lagi dia, saya ya. saya bukan saya. pelakunya. Wah. Wah, tambah jelimet gitu ya. Iya. Masyarakat jadi bingung bagaimana caranya. Tapi inilah hukum acara, ya. Dan memang intinya kita berjuang mendapatkan putusan seadil-adilnya. Tapi kan yang sebenarnya itu ada di tangan Tuhan. Betul. Yang manusia itu hanya mencoba mengkonstruksi dari fakta-fakta yang bisa didapatkan. Dan kenapa kalau dilihat kita tuh ada banding, ada kasasi, ada PK, justru untuk meminimais terjadinya kesalahan dari keputusan. Ya. Tapi apakah terjamin? Enggak juga. Ya juga. Dulu kasus Sengkon Karta yang menjadi sejarah lahirnya KUHP tahun 81 itu kenapa? Karena ada orang didakwa membunuh, ternyata bukan dia pelakunya, sudah menjalani kalau nggak salah 8 tahun. 8 tahun. Ya. Akhirnya oke, kita revisi. Ini juga mungkin dari kasus Vina ini banyak yang bisa kita gali. Ya. Kebetulan KUHP ini juga sekarang lagi mau diubah. Iya. Iya, betul. Ya. Banyak hal yang mau kita coba pikirkan lagi bagaimana nih penyempurnaan sistem ke depan. Nggak apa-apa, biar dari dinamika ini orang belajar. Soal bagaimana itu Vina, kembali lagi semua punya persepsi masing-masing. Siapa sih yang benar? Saya punya persepsi juga. Iya. Gitu ya. Tapi belum tentu persepsi saya adalah kebenaran. Gitu ya. Biarkan ini menjadi satu perdebatan. Yang penting apa? Semua orang hukum punya argumentasi, punya dasar, dan punya kesimpulan. Ya, nanti kembali lagi bisa meyakinkan hakim atau tidak. Karena sistem pembuktian di kita itu syaratnya ada 2 alat bukti plus keyakinan. Jadi kalau nggak ada keyakinan, biarpun ada alat bukti nggak jalan. Betul. Lebih kurang itu. Jadi ya biarkanlah dinamika yang muncul seperti apa. Saya juga punya pendapat sendiri tentang Vina, tapi ini menarik. Kemudian anak hukum itu belajar. Betul. Ya selama kuliah itu kalau bisa biar maju nih teman-teman. Entah nantinya mau jadi hakim, advokat, jaksa, notaris, legal corporate, whatever. Tapi menurut saya salah satu kekuatan orang hukum adalah daya analisis. Daya analisis. Itu yang harus dikembangkan. Daya analisis, bagaimana caranya? Oke, saya kasih contoh sederhana. Setiap ada kasus hukum, coba Anda bayangkan kalau Anda menangani jadi lawyernya.
Anda bayangkan Anda menjadi jaksanya. Hmm. Jadi kalau lihat kasus tuh, baca kasus jangan hanya, menarik. Wah, ini ada seksinya nih. Jangan begitu. Ya. Berpikir, wah kalau aku jadi lawyernya, aku coba jerat dia pakai pasal apa ya? Apa yang akan aku Aku akan bebaskan dia pakai pasal apa ya? Oh. Kan ada alasan pemaaf, alasan penghapus pidana. Tapi kalau jadi jaksanya berpikir, saya pakai pasal apa nih? Untuk memberatkan. Pidana umum, pidana khusus. Pidana khusus lebih berat. Nah, itu belajar mendiskusikan itu. Mungkin dari grup-grup kecil ya. Karena sudah terbiasa, besok-besok Anda menjalankan profesi mudah menganalisis. Ada ceritanya langsung, lihatnya undang-undangnya ini yang berkaitan. Pelajari, begini penerapan. Jadi mulai dari hal kecil, dan itu exercise. Semakin Anda sering melakukan kajian-kajian, semakin kuat daya analisis. Itu mungkin yang perlu dikembangin. Biar pada saat nanti jadi profesi, betul-betul, apapun, jadi hakim pun. Kalau saya jadi hakimnya, saya apa ya? Ini pidana menarik sekali. Iya, betul. Dibuat grup, ya, you jadi lawyernya, jadi jaksa, silakan berdebat di situ. Bikin argumen. Mungkin dibuat beberapa kelompok, nanti tiap kelompok pasti beda-beda. Tidak apa-apa. Ya, orang pendapat hakim PN aja bisa berbeda dengan pengadilan tinggi dan mahkamah agung kok gitu. Betul. Ya. Itulah sistem di Indonesia. Kalau di Amerika Anglo-Saxon, takut hakim yang salah, keputusannya diserahkan kepada masyarakat. Jadi kalau salah, ya itu produk masyarakat. Sistem juri. Misalnya begitu ya. Tapi buat saya berarti apa? Lepas tanggung jawab tuh hakim itu kan. Lepas tanggung jawab. Ya lain ke masyarakat gitu ya. Itulah potret keadilannya lebih kurang gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia tanggung jawabnya lebih tangan. Nah, Bang, kira-kira Abang punya pesan nggak sih, Bang, buat teman-teman yang lagi ngejalanin studi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti supaya menjadi penegak hukum yang hebat dan juga bisa menegakkan keadilan seperti yang Abang bilang tadi? Ya kalau buat saya adalah gini, di Indonesia ini penegak hukum yang pintar banyak, yang dokter banyak. Banyak. Tapi yang komitmen dengan integritas, komitmen dengan nilai-nilainya boleh dibilang nggak begitu banyak. Sayang sekali. Dari hasil kajian saya yang mewarnai kepribadian seseorang itu pertama pendidikan keluarga. Itu yang paling banyak mewarnai. Kedua, pendidikan kampus atau lingkungan sekolah. Ya. Nah, sehingga buat saya itu juga sesuatu yang penting untuk terus dibangun. Karena jangan sampai kita berharap dari Trisakti ini nanti lahir penegak-penegak hukum yang memang punya integritas. Hari ini masyarakat menunggu yang seperti itu. Betul. Bahkan sangat berharap yang seperti itu ya. Di Indonesia kan bagaimanapun antara kenyataan di lapangan dengan sesuatu yang kita harapkan pasti boleh bilang agak jauh. Padahal harusnya kita terima kasih sebagai orang Indonesia karena founding father menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Artinya sebenarnya orang-orang hukum itu punya kesempatan yang luas untuk membangun negeri ini. Ya. Tapi kan kembali lagi bagaimana karya orang-orang hukum untuk membangun negara ini. Ini juga penting loh ya. Sebagai kritik misalnya, kalau teman-teman kedokteran, teman-teman teknik sipil, wah udah banyak tuh penemuan-penemuannya untuk membangun negeri ini ya. Konstruksi jembatan udah macam-macam sekarang gitu ya, ilmu kedokteran. Nah, orang-orang hukum juga harus begitu dong, progresif. Ya. Jangan terjebak ya, masih menggunakan hukum Belanda. Lari, ayo kita bangun terus hukum Indonesia. Dorong, bantu 2045. Apa kontribusi orang hukum menuju 2045? Menuju Indonesia yang sejahtera ya. Karena sebenarnya kita punya karpet merah. Tapi kembali lagi harus diisi oleh orang-orang hukum yang memang berpikir yang progresif tapi punya nilai menjaga integritas juga penting. Gitu ya. Dan harusnya Trisakti bisa banyak melahirkan itu karena kita kampus transformasi. Ya, kita juga menjadi sebuah pergerakan pada saat sejarah negeri ini gitu ya. Jadi inilah kelebihan dari Trisakti ya. Betul. Bukan kaleng-kaleng. Sarjana hukum yang lahir ini punya betul-betul Integritas nilai-nilai dan integritas yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Bang. Nah, kalau buat teman-teman SMA sendiri nih, Bang, yang calon-calon mungkin mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang mau nih, masuk ke FH Trisakti yang gitu masih kan. bingung, bimbang, buat memantapkan hatinya, Bang, mungkin ada pesan supaya bisa menjadi calon penegak hukum yang Karena kan adil. kita Ya, semua kembali lagi. siap nih, Bang. Sekarang orang kan hidup tuh akhirnya mau kemana gitu kan. Betul. Setelah Anda mau SMA terus mau ngapain? Setelah itu kan, oke, pendidikan itu hanya alat kok. Setelah itu mau ngapain? Passion-nya ditentukan dari sekarang. Ya, menurut saya kelas 2 SMA itu udah paling terakhir. Anda tuh mau apa sih? Anda tuh mau ngapain gitu ya? Misalnya memang terpanggil, oke, aku ingin bangun negara hukum. Aku ingin melanjutkan cita-cita founding fathers. Saya pengen Indonesia dengan segala kemajemukannya, berbagai suku, berbagai pulau, maka diikat oleh dibangun oleh sebuah ketertiban hukum yang baik ya. Karena
kita penduduk keempat terbesar dunia, kalau hukumnya nggak baik, nggak kuat, bayangin apa yang terjadi. Kita ingin menjadi bagian dari situ, ya. Mewujudkan ketertiban, keadilan bagi seluruh masyarakat, gitu ya. Orang-orang yang mendapat ketidakadilan, kita menjadi bagian untuk mewujudkannya. Kalau memang terpanggil ya, ambil fakultas hukum. Ya. Dan seperti yang saya bilang, Trisakti punya kelebihan, dia bagian dari kampus transformasi, dia akan menjaga nilai, gitu ya. Dan lokasi pun di Jakarta, sumber informasi, sumber data di Jakarta ini, gitu ya. Dan ya buat saya, setelah itu nanti tinggal pelan-pelan meniti karir, membangun sesuai yang diinginkan, bisa jadi jaksanya, jadi polisinya, jadi notarisnya, ya. Bahkan dari orang hukum juga banyak yang akhirnya menjadi pejabat publik. Ya, jangan salah loh. Pernah dengar Nelson Mandela? Iya, Bang. Oke, pernah dengar Abraham Lincoln? Iya. Pernah dengar Mahatma Gandhi? Pernah, Bang. Tokoh-tokoh dunia. Tokoh Tahu nggak besar. mereka? Berawal dari profesi advokat semua. Akhirnya apa? Karena dia dalam menjalankan profesinya banyak apresiasi dari masyarakat, akhirnya dipercaya masyarakat bahkan menjadi pejabat publik. Itu kan tokoh dunia loh, ya gitu ya, orang-orang mereka. Tapi ternyata mereka berangkat dari profesi advokat. Silakan Google. Jadi profesi advokat akhirnya membentuk dia untuk bisa berperan lebih bagi bangsa dan negara. Ya, jadi setelah ini kita bisa kemana-mana. Seperti saya kan terakhir, mudah-mudahan kalau diizinkan dapat umur panjang jadi hakim agung. Amin, Bang. Ini doa yang paling serius dari kami nih, Bang. Karena kan kami juga tertarik banget nih ngikutin jejaknya Abang untuk jadi hakim agung. Pasti kami juga bangga Bang sebagai Amin. alumni. Bangga banget kita ya. Dan yang terakhir nih Bang, ada nggak nih pesan yang mau Abang sampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, alma maternya Abang yang juga sudah mengantarkan Abang ke Ya, untuk alma mater, posisi- pesan atau apa nih? pesan Pesannya? dan Kalau pesan sih aku, pesan kan ya. saya tidak pernah lupa bahwa Trisakti menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Dan saya punya kewajiban untuk membangun kampus, menjaga paling tidak nama baik. Ya. Karena baik buruknya perilaku alumni juga ini akan berpengaruh pada alma mater loh, gitu ya. Sebaliknya kalau positif akan positif. Nah, untuk pesan, berharap kampus tetap menjaga kualitasnya, bahkan terus ditingkatkan ya. Amin, amin. Karena kita nggak pernah berhenti dalam pembaruan, ruang dan waktu terus bergerak, ya. Apalagi di era informasi seperti ini, kita harus cepat mengikuti perubahan. Dan satu lagi yang saya sedang juga mendorong, mengamati, ini ada rencana mau jadi PTN. Ya. Ini betul-betul gebrakan besar buat Trisakti, ya. Setelah PTN ini menjadi satu kampus yang akan menjadi sorotan, ya. Betul. Banyak peminatnya, tapi kembali lagi kita harus jaga kualitas, ya. Jangan hanya kita bangga dengan PTN, tapi kita betul-betul menjadi PTN plus. Ya. PTN plus. Kita kejar kampus-kampus PTN lainnya. Amin. Amin, amin. Itu aja. Jadi Sobat Bestri, inilah yang telah kakak kita berikan kepada kita mengenai Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Apakah Bestri semuanya sudah tertarik untuk menjadi bagian dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti? Dan ini hanya satu dari banyaknya contoh alumni-alumni hebat yang Fakultas Hukum Universitas Trisakti ada. Jadi tunggu apa lagi, Bestri? Yuk bergabung bersama kami di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Satu hukum, Hukum bersatu.